Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Taala yang mengumpulkan kita pada malam hari ini di salah satu di antara rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya kita semuanya berharap Allah Subhanahu wa taala limpahkan karunia-Nya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi orang-orang yang bisa mengambil pelajaran-pelajaran serta menjadi orang-orang yang berusaha untuk mengamalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga apa yang sudah diarahkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnah beliau. Ikhwani a'azallahu wa iyyakum jami'an kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Masail Jahiliyah, yaitu penjelasan dari perkara-perkara jahiliyah yang diselisih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masuk pada permasalahan yang ke-52, yaitu masalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala dalam kitab beliau, yakni Masail Jahiliyah. Di antara perkara yang diselisih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang jahiliyah tersebut adalah yakni bahwa mereka menafikan hikmah dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan al-qadhu fi hikmatillah taala. Mereka mencela di dalam hikmah Allah Subhanahu wa taala. Al-hikmah, kita sering mendengar kata-kata hikmah, dan hikmah ini merupakan salah satu di antara sifat Allah Subhanahu wa taala. Hikmah itu adalah salah satu di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Hakim, yaitu Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, yang maha bijaksana. Dan sifatnya adalah hikmah, yaitu memiliki hikmah. Dan apa itu hikmah? Hikmah adalah wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Itu namanya hikmah. Sering kita mendengarkan kita ini harus hikmah dalam melaksanakan sesuatu. Maka maksud dari hikmah tersebut adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itulah yang disebut dengan hikmah. Fal-Hakim, sedangkan Al-Hakim yaitu alladhi yadh'u al-ashya' fi mawadhi'iha al-la'iqa biha, yaitu yang meletakkan segala sesuatu di pada tempatnya yang sesuai dengan sesuatu tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Hakim, dan sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Hikmah, bahwa
hikmatil balighah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang memiliki hikmah yang sangat luas. Dan hikmah Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas sekali. Dan demikian juga makhluk-makhluk semuanya, ya, mabniyatun 'ala hikmah, dan semua makhluk ini yaitu dibangun atau berdiri di atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan sesuatu kecuali itu dengan hikmahnya. Bahwa dia memiliki hikmah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan sesuatu tersebut dengan sia-sia. Tidak ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu tanpa ada hikmahnya. Sebagaimana kita lihat penciptaan langit, penciptaan bumi, penciptaan manusia, tumbuh-tumbuhan, pepohonan, dan seluruh apa yang ada di alam semesta ini, maka memiliki hikmah. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yaitu apabila kita di dalam Al-Quran, apabila kita mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan melihat nilai-nilai hikmah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yaitu dengan hikmah. Jadi hikmah itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada." Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala sesuatu kepada ciptaannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menunjuki mereka. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan juga, "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila." Tidaklah diciptakan langit dan bumi itu dan apa yang ada di antara keduanya batila, itu dengan sia-sia, tanpa ada hikmah, tanpa ada artinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika dhanna alladziina kafaru fa wailul lil ladziina kafaru fin minan nar." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan demikianlah persangkaan orang-orang yang kafir, maka celakalah bagi mereka yang kafir bahwa mereka mendapatkan siksa dari api neraka. Karena orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah menganggap bahwa seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada hikmah. Semuanya kosong begitu saja. Dan ini pendapat orang-orang jahiliyah dahulu, bahwa mereka menghilangkan sifat hikmah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka meyakini segala sesuatu itu ada seperti adanya dan tidak ada hikmah di balik penciptaan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala membantah mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini kecuali di baliknya ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala yaitu letakkan. Dan segala sesuatu larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang kita darinya, maka apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, di situ ada hikmahnya. Karena apa? Karena tidak ada sesuatu pun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, umatnya dari perbuatan atau dari sesuatu tersebut kecuali ada bahaya yang sudah jelas dan bahaya yang sudah pasti didapatkan. Seperti Allah Subhanahu wa taala melarang zina, maka mudaratnya ada jelas. Allah Subhanahu wa taala melarang riba, mudaratnya jelas. Allah Subhanahu wa taala melarang kesyirikan, mudaratnya jelas. Maka setiap larangan Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka itu ada hikmahnya. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala melarang dari sesuatu kecuali pasti ada mudarat pada sesuatu tersebut. Allah Subhanahu wa taala melarang yaitu membunuh diri sendiri, merokok misalnya, ya, itu masuk bunuh diri sendiri. Ya, orang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tulqu bi'aidikum ila tahluka." Jangan kalian campakkan diri kalian kepada kebinasaan. Maka orang-orang yang dia memudaratkan dirinya dan dilarang
di dalam syariat Islam. Dan orang yang melakukan perkara-perkara yang memudaratkan dirinya, maka ini pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, maka ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari sesuatu tersebut. Maka oleh sebab itu tidak ada satupun ya di antara apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di situ ada hikmahnya. Tidak ada satu penciptaan Allah Subhanahu wa taala kecuali di situ ada hikmahnya. Dan di antara bentuk hikmah Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang-orang saleh, orang-orang yang mengerjakan amal kebaikan, orang beriman, orang bertauhid, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sediakan bagi mereka surga. Dan ini merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah tempatkan mereka, yaitu orang yang beriman, orang yang bertakwa, di dalam surganya. Nah ini yang disebut dengan hikmah tersebut. Wada'u syai' ala ma huwa alaihi, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti membalasi orang-orang yang kufur, orang-orang yang mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melakukan berbagai macam bentuk maksiat, orang-orang yang melakukan dosa, pasti Allah Subhanahu wa taala berikan balasan kepada mereka dengan azab. Dan itu merupakan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang berbuat kebaikan, maka ya, Allah berikan balasan kebaikan. Ketika seorang berbuat keburukan, Allah balas dengan keburukan. Apakah karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki sifat yaitu rahmat? Tidak. Karena itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Yang kafir Allah masukkan ke dalam neraka. Itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang beriman Allah masukkan ke dalam surga. Itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita ibaratkan sama dengan kita punya anak misalnya. Ya kalau kita punya anak, ada anak kita yang rajin. Ya, kita berikan apa? Kita berikan pukulan atau hadiah? Ya? Berikan apa? Gak mungkin anak dia rajin, pintar, sekolah dapat juara. Ya, kita sebagai orang tua yang bijaksana, apa yang kita lakukan pada anak tersebut? Pasti kita akan memujinya. Kita akan berikan hadiah kepada dia untuk motivasi anak ini. Pasti seperti itu. Kalau misalnya ada anak-anak yang melanggar, ya, dia nakal, ya, berbuat keributan, misalnya ya, melakukan tindakan kriminal, narkoba dan lainnya. Apa yang kita lakukan pada anak tersebut? Pasti kita akan memarahinya. Ya, pasti kita akan mencarikan jalan ya, supaya dia merasa yaitu merasa tidak senang dengan apa yang dia lakukan tersebut, yaitu memberikan hukuman-hukuman kepada anak-anak yang berbuat tersebut. Dan ini adalah hikmah. Itu yang bijaksana tersebut. Jadi bukan bijaksana injak sini, bukan seperti itu. Ya, jadi bijaksana kita adalah meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Bagi yang benar kita benarkan, bagi yang salah kita salahkan. Dan ini adalah di antara sifat bijaksananya makhluk. Lalu bagaimana Al-Hakim, yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya? Maka Allah Subhanahu wa taala berhak untuk membalasi setiap orang yang melakukan kebaikan dengan kebaikan, dan yaitu membalasi orang yang melakukan keburukan dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya itu main-main. Semuanya ada hikmahnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Semua makhluk yang Allah ciptakan ada hikmahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqna as-samaa'a." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila." Kami ciptakan langit, kami ciptakan bumi, apa-apa yang ada di antara keduanya bukan sesuatu yang sia-sia. Hanya saja orang-orang yang kafir mereka beranggapan itu sia-sia. Dan dikatakan alladziina kafaru wa wailul lil ladzina
kafaru minan nar. Itu persangkaan orang-orang kafir bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan manusia, menciptakan apa yang ada di antara langit dan bumi itu sia-sia. Maka Allah Subhanahu wa taala juga membantah atas pengingkaran orang-orang kafir tersebut, orang-orang jahiliyah yang mengingkari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abasa wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian wahai manusia mengira kalian diciptakan begitu saja, padahal kalian nanti akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan kembali kepada apa? Kalian merasa ini Allah ciptakan kalian itu dengan sia-sia saja tanpa ada tujuan sama sekali? Tidak. Ada tujuan dari penciptaan manusia, ada hikmah dari penciptaan manusia, dari penciptaan jin itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ayahsabu al-insanu ayyutraka sudah. Ayahsabu al-insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu mengira mereka itu ditinggalkan begitu saja tanpa dihisab lagi, tanpa ada perintah yang harus mereka lakukan, ada larangan yang harus mereka berhenti darinya. Dan ini bagian dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja orang-orang jahiliyah mereka mengingkari hikmah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bahkan mereka mengingkari sifat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak meyakini bahwa ini terjadi, apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu ada hikmahnya. Dan ini juga sebahagian kaum muslimin ada memiliki keyakinan seperti ini. Seperti golongan kaum Asy'ariyah dan juga orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah, mereka juga memiliki keyakinan bahwa mereka yanfaun al-hikmah, mereka itu menafikan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwa ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, langit bumi semuanya ini hanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tanpa ada hikmah di balik penciptaan tersebut. Mereka mengatakan bahwa itu hanya kehendak Allah Subhanahu wa taala saja. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak, dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ciptakan. Tidak ada hikmah di sana kata mereka. Kenapa? Karena mereka memiliki keyakinan kalau sekiranya kita nisbatkan hikmah itu kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka sama Allah dengan makhluk, kata mereka. Itu persangkaan mereka. Padahal dengan keyakinan mereka yang seperti itu, mereka telah menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala, menafikan hikmah itu sendiri. Mereka ingin membersihkan, menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat makhluk, tapi mereka jatuh kepada perbuatan yang lebih parah dari itu, yaitu perbuatan menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini hanya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala saja. Maka oleh sebab itu boleh saja kata Allah Subhanahu wa taala yaitu memerintahkan kita dengan kekafiran, dengan kefasikan, dengan maksiat. Ini perkataan mereka. Kata mereka, boleh saja Allah memerintahkan seseorang itu dengan berbuat kekafiran, kefasikan, dengan maksiat, dan melarang dari ketaatan, melarang dari mendirikan salat, dan menyambung tali silaturahim, melarang dari perbuatan-perbuatan yang baik, kata mereka. Kenapa? Karena ini masyiatillah, kata mereka. Karena ini adalah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, mereka Allah SWT memerintahkan kita kepada kekufuran. Itu kata mereka. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena mereka memiliki keyakinan bahwa Allah melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Memang benar seperti itu. Allah Subhanahu wa taala yaf'alu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala yaitu melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Akan tapi ketika mereka mengatakan boleh Allah Subhanahu wa taala atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada keburukan, memerintahkan kepada kekufuran, maka kita jawab
yaf'alu ma yasha subhanahu lakinnahu la yaf'alu syai'an illa li hikmah. Allah Subhanahu wa taala memang melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Akan tapi tidaklah Allah melakukan sesuatu kecuali ada hikmahnya. Kecuali ada hikmahnya. Dan ini orang-orang jahiliyah mereka juga tidak meyakini adanya hikmah dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala atau dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mengatakan boleh saja Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang kafir ke dalam surga dan memasukkan orang-orang yang bertakwa ke dalam neraka, kata mereka. Karena apa? Karena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yaf'alu ma yurid. Allah melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ini perkataan mereka. Padahal kalau kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menyelisihi sifat hikmah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Am taj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihat kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar." Allah katakan, apakah kami akan menjadikan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh itu seperti orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Apa kami akan jadikan mereka seperti itu? Dan atau kami jadikan orang-orang yang bertakwa itu sama mereka dengan orang-orang yang fujar, orang-orang fajir, orang jahat? Tentu tidak sama, tidak mungkin. Karena bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah hikmah. Allah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Orang yang bertakwa tidak mungkin Allah jadikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan. Orang-orang yang berbuat kerusakan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sama dengan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah mereka mengira, apakah mereka orang-orang yang yahtarahu sayyi'at, orang-orang yang mereka melakukan perbuatan dosa tersebut, mengira anna ja'alahum, kami akan jadikan mereka sama seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sama hidup mereka dan sama mati mereka? Sama yahkumun, sungguh sangat buruk apa yang mereka putuskan, apa yang mereka yakini tentang masalah ini. Maka oleh sebab itu tidak akan sama orang-orang fasik, orang kafir, orang-orang yang mereka berbuat kerusakan, tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mereka beriman. Tidak sama. Dan disinilah hikmah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tapi orang-orang kafir dan sebagian ahli bid'ah dari kalangan orang-orang Mu'tazilah dan juga dari kalangan orang-orang Asy'ariyah, mereka menafikan sifat hikmah ini. Sehingga mereka mengatakan terserah Allah, Allah berkehendak. Bisa jadi Allah masukkan orang kafir ke dalam neraka, ke dalam surga, masukkan orang bertakwa ke dalam neraka, karena seluruh urusan kembali kepada Allah dan mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, tidak sama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kerusakan. Tidak akan Allah jadikan sama mati mereka dan hidup mereka pun tidak disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilainya berbeda. Dan inilah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita mudah-mudahan mengatakan terserah Allah saja. Besok kalau Allah masuk surga juga, masuk neraka juga. Jadi tidak seperti itu. Maka kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, sudah Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk dari Al-Qur'anul Karim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan kepada kita, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyelisihi orang-orang jahiliyah yang mengingkari hikmah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Shalih Fauzan Abdullah beliau mengatakan, "Walladzina qalu
kejahatan, dan Allah Maha tinggi dari apa yang mereka sifatkan. Beliau mengatakan fahada huwa madhhabul ahli jahiliyah. Ini merupakan madhabnya orang-orang jahiliyah. Wa nafatul hikmah min al-asyairah wa nahwihim, dari golongan orang-orang yang mereka menafikan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, dari golongan orang-orang Asy'ariyah atau yang semisal dengan mereka. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat hikmah, maka hendaknya kita berhati-hati ya, bahwa di antara kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang-orang yang mereka berbuat kerusakan Allah tempatkan yaitu di neraka. Orang-orang yang berbuat kesalahan, ya, orang-orang yang berbuat dosa Allah tempatkan di neraka, Allah azab. Ya. Sedangkan orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang bertakwa, Allah sediakan surga bagi mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang besar. Kalau ini adalah hikmah Allah, bukan disebabkan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat adil. Karena ada sebagian orang mereka mengingkari, ya, mereka bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersifat adil? Kok ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka? Ya, kan ada orang seperti itu. Adilkah Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah adil, semuanya masuk surga. Ya, baru adil. Tidak seperti itu sifat adil. Sifat adil itu adalah sifat yang dibarengi dengan hikmah tadi. Sifat adil adalah ya, kalau kita orang yang bersalah kita hukum. Kalau orang yang berbuat kebaikan kita berikan ya, hadiah atau apa. Sama. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan dan memberikan kabar kepada kita. Orang-orang yang mereka berbuat kerusakan, Allah berikan azab neraka. Ini di antara keadilan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berbuat kebaikan, Allah berikan surga. Ini di antara keadilan dan sifat hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti ya kita nanti ya, ada sebagian orang mengatakan kalau gitu kita besok bisa protes kalau ketemu dengan Allah. Apa? Kok saya dimasukkan ke neraka, masa di surga? Katanya Allah sifatnya adil. Ya? Katanya Allah sifatnya penyayang. Kalau Allah Subhanahu wa taala penyayang, kok saya masuk neraka? Ya? Kan bisa protes. Maka di sini apa namanya? Orang-orang yang berpemikiran seperti itu adalah mereka yang tidak paham ya, bagaimana tentang sifat adil bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bacakan kepada umatnya. Sebagaimana Allah katakan, "Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihat kal mufsidin fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar?" Apa kami akan jadikan orang beriman dan orang beramal saleh tersebut sama ya, seperti orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Allah katakan, tak mungkin disamakan orang yang saleh, orang bertakwa dengan orang berbuat kerusakan. Am naj'alul muttaqin kal fujjar, atau kami samakan orang-orang yang bertakwa itu dengan orang-orang yang fajir, orang-orang yang berbuat keonaran, kerusakan dan kejahatan. Nah, tidak sama. Ini di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kesempatan kita untuk protes di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan. Nah, ini di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah balasi segala macam bentuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Yang Allah jelaskan juga dalam surat Al-Zalzalah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan perbuatan kebaikan walaupun sebesar semut hitam, Allah akan balas. Demikian juga orang yang melakukan keburukan walaupun sebesar semut hitam pun akan Allah balas. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat hikmah. Kebaikan Allah balas dengan kebaikan, keburukan Allah balas dengan keburukan. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala ya, jadikan sebagai satu sifat yang ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat
hikmah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Hakim. Kemudian di antara perkataan yang dijelaskan oleh penulis di sini, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, beliau menyebutkan masalah yang ke-53. Masalah yang ke-53 dari perkara orang-orang jahiliyah ini, yaitu tahilahum li'ibtali syar'illah, yaitu mereka membuat hilah itu tipu muslihat mereka dalam membatalkan syariat-syariat Allah. Di antara sifat orang-orang jahiliyah itu, mereka mencari hilah, mencari tipu muslihat untuk membatalkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sifat orang-orang jahiliyah. Dia cari alasan, dia cari dalih agar bisa membatalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sifat orang jahiliyah. Kemudian disebutkan i'malul hiyal az-zahirati wal batinati fi daf'i ma ja'at bihi ar-rusul wa qawli ta'ala anhu wa makaru makaru wa makarullah wa qawluhu wa qalat ta'ifatun min ahli al-kitabi aminu billadhi unzila 'ala alladhina amanu wajhan nahar waqfuru akhirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa makaru makarullah. Mereka berbuat makar, Allah pun membuat makar atas mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qalat ta'ifah min ahli kitab. Berkata sebagian golongan dari ahli kitab, berimanlah kalian dengan apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman pada siang hari saja, tapi nanti sore harinya kufur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang jahiliyah ini, orang-orang jahiliyah dari kalangan ahli kitab. Orang-orang jahiliyah dari kalangan ahli kitab, di antara mereka ada yang ummi, yaitu ada yang tidak bisa baca tulis. Kalangan ahli kitab, orang Yahudi dan orang Nasara, maka mereka ingin membuat tipu muslihat, membuat hilah untuk merubah-rubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kebiasaan orang-orang ahli kitab itu, apalagi orang-orang Yahudi ini, mereka kebiasaannya membunuh nabi-nabi mereka. Agar apa? Agar mereka itu bisa selamat, bisa terbebas dari apa-apa yang diperintahkan oleh nabi-nabi mereka atas mereka. Artinya mereka ingin bebas dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka disebabkan mereka tidak mampu untuk membatalkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan, maka mereka membuat tipu muslihat, membuat hilah, membuat tipuan. Bagaimana tipuan tersebut? Itu tipuan dengan sembunyi-sembunyi mengadakan makar, sembunyi-sembunyi untuk merusak agama Allah Subhanahu wa taala, mengadakan makar terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari kalangan orang-orang ahli kitab. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa makaru makarullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah juga membuat makar atas mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling baik dalam membuat makar. Jadi orang-orang kafir ketika itu dari kalangan ahli kitab, mereka ingin membuat kerusakan-kerusakan. Makar itu artinya bisolul makruh bitoriqil khafiyah, yaitu menyampaikan sesuatu yang dibenci. Itu maksudnya mengantarkan sesuatu yang tidak disukai dengan jalan sembunyi-sembunyi. Itu namanya makar. Jadi dia membuat makar. Artinya tidak terang-terangan. Karena kalau terang-terangan membantah syariat-syariat Allah, maka mereka tidak mampu. Kan banyak yang membantah mereka. Tapi mereka lakukan makar secara terang, sembunyi-sembunyi. Contohnya seperti orang-orang Yahudi.
Ya, karena mereka adat mereka, kebiasaannya orang-orang Yahudi tersebut, mereka suka membunuh nabi-nabi mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an yaquluna anbiya'ihim, dan mereka membunuh nabi-nabi mereka. Ini kebiasaan orang-orang Yahudi. Nabinya saya dibunuh, jangankan kaum muslimin. Dan nabinya dibunuh, nabinya sendiri. Fa'arat, dan di suatu saat mereka ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Maka kalau secara terang-terangan mereka ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Maka mereka datang kepada raja. Nah, ini kebiasaan. Ahlul bid'ah juga seperti itu. Kalau dia tidak bisa membubarkan kajian, dia datang kepada penguasa. Dia minta, Pak, itu kelompok sesat untuk apa, bikin aliran baru di sana. Ya, dia datang ke tempat penguasa. Masih seperti itu. Pasti sama orang-orang Yahudi seperti itu juga. Orang-orang Yahudi seperti itu juga. Ya, dia kalau sudah tidak bisa terang-terangan, tidak bisa dengan hujah, tidak bisa dengan dialog dan diskusi, mereka mulai dengan makarnya. Makanya dia datang penguasa, datang kepada raja, ya, yang kafir, kemudian dia puji-puji raja tersebut, ya, dia angkat-angkat, dia puji-puji, kemudian dikatakan ini nanti orang ini dia akan merubah hukum-hukum. Sama dengan Ahlul Bid'ah. Ini Pak, kalau dibiarkan oleh para nanti kita hancur semua nih. Adat kebiasaan kita, budaya kita juga, ya, akan hilang. Sama seperti itu. Sama seperti orang-orang Yahudi. Ya. Maka oleh sebab itu mereka datang kepada raja ketika itu pada masa Isa bin Maryam alaihissalam. Kemudian mereka ingin membunuh Isa alaihissalam. Agar apa? Agar tidak merubah-rubah agama, kata mereka. Kata mereka, ini dakwah tauhid yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada penduduk, kepada kaumnya ketika itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yaitu lebih baik dan lebih hebat makarnya daripada mereka orang-orang Yahudi tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala yaitu memberikan orang yang serupa dengan Nabi Isa alaihissalam, seorang laki-laki pengikutnya, yang kemudian dia yang menghadapkan dirinya kepada penguasa ketika itu, menghadapkan dirinya kepada penguasanya. Bidzalika yuridul ajr min Allah, karena dia ingin apa? Ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia yang berkorban mengatakan saya Isa alaihissalam. Nah ini dan ini jelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim, sehingga orang-orang Yahudi tadi menyalib Isa, yang mereka katakan Isa alaihissalam itu disalib oleh mereka, ya, dibunuh, diazab. Dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Tidaklah mereka itu yang menyalib Isa, dan juga tidaklah mereka itu yang membunuhnya. Maksudnya mereka tidak membunuh Isa, mereka tidak mensalib Isa alaihissalam, walakin syubbiha lahu, tapi itu yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu mereka buat makar. Allah lebih hebat lagi makarnya. Ya, mereka ingin menghancurkan agama Allah SWT dengan membunuh Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah selamatkan Isa alaihissalam, dan mereka, ya, ditipu dengan perbuatan mereka sendiri. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala kata wa makaru makar Allah. Makar, ya, mereka buat makar, Allah juga buat makar. Maka kita tidak perlu kecewa, kemudian juga kita tidak usah merasa sedih hati kalau sekiranya ada orang yang ingin memfitnah dakwah yang dibawa dengan mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, kemudian difitnah, dicaci, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas makar mereka. Kalau mereka ingin membuat makar terhadap dakwah tauhid, dakwah kembali dalam Al-Quran dan Sunnah, maka Allah yang buat makar sendiri pada mereka. Kita akan lihat bagaimana kesudahan orang-orang tersebut. Kenapa? Dan Allah mengatakan wa qalat ta'ifatu min ahli kitab aminu billadzina unzila 'ala alladziina aamanu jahannama waqfuru biha. Kemudian Allah SWT ceritakan tentang keadaan orang-orang ahli kitab tersebut, dan di antara mereka ada yang memiliki sifat nifaq.
sifat munafik. Kata mereka, ya, kalian beriman saja. Dan siang hari beriman, nanti sore hari kufur lagi. Kata mereka, diajarkan orang-orang seperti itu. Kenapa? Ini dilakukan agar membuat makar. Dan ini makar ini dilakukan oleh orang Yahudi sampai di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi oleh sebab itu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini merubah-rubah syariat Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan tipu muslihat, maka itu adalah bagian dari agamanya atau jalannya orang-orang jahiliyah. Wajib kita menjauhkan diri dari apa-apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah tersebut. Allah Taala a'lam bishawab. Ya mungkin malam hari kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Tapi kita berdoa sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.